Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisdio Rian Anggara, NPM 1915310422, Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Kuliah Statistik. Kali ini di video ini kita akan menjelaskan apa itu coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan infeksi paru-paru. Awal virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID-19, batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan lidah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona COVID-19. Yang pertama itu terapkan physical distancing. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk seperti belanja bahan makanan. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, dengan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang ke-8, jangan kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Pemerintah kembali mengumumkan data terkini jumlah kasus positif COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Dari data yang dicatat hingga hari ini, Kamis 21 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada penambahan sebanyak 973 orang, sehingga totalnya menjadi 20.162 orang. Ini data-data dari yang terkena COVID-19 melalui pemerintah. Tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumumkan 2 pasien positif virus corona. 2 pasien itu adalah ibu dan anak diduga tertular dari warga negara Jepang. 6 Maret 2020, Indonesia mengumumkan 2 pasien positif virus corona sehingga jumlahnya menjadi 4 pasien. 8 Maret 2020, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto menyampaikan 2 kasus baru sehingga dalam sepekan telah ada 6 pasien positif. 10 Maret 2020 terdapat 3 pasien baru virus corona sehingga total menjadi 19 pasien. 11 Maret 2020 dilaporkan 8 kasus positif virus corona baru, jumlah total 27 pasien. 22 Maret 2020 dengan laporan 7 pasien positif, jumlah total menjadi 34 orang. Dilaporkan pula 2 pasien sembuh dan 1 pasien meninggal. 3 Maret 2020 ada lonjakan 35 pasien baru positif sehingga jumlahnya menjadi 69 pasien, sementara 3 pasien sembuh dan 3 meninggal. 14 Maret 2020 dikonfirmasi 27 pasien positif virus corona menjadikan jumlah akumulasi menjadi 96 pasien di minggu kedua Maret 2020. Dilaporkan pula 3 pasien sembuh dan 1 pasien meninggal. 15 Maret 2020 terdapat 21 kasus baru virus corona sehingga total menjadi 117 kasus positif. 16 Maret 2020 diumumkan 17 pasien baru positif virus corona menjadikan total 134 pasien. 17 Maret 2020 ada 38 kasus infeksi baru sehingga total menjadi 172 kasus positif dan 1 pasien kembali dinyatakan sembuh. 18 Maret 2020 terjadi lonjakan dengan 55 pasien baru menjadikan pasien virus corona 227 orang kasus. Selain itu, pasien sembuh sebanyak 3 orang dan meninggal 14 orang.
19 Maret 2020, kasus baru virus corona dilaporkan 82 kasus sehingga akumulasi 309 kasus, pasien sembuh 4 orang dan meninggal 7 orang. 20 Maret 2020 dilaporkan 60 kasus baru infeksi menjadikan total 396 kasus positif dan pasien sembuh dan 7 orang meninggal. 21 Maret 2020 ada penambahan 81 kasus infeksi baru sehingga menjadikan jumlah kasus positif semuanya 450 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 3 orang sehingga total 20 orang dan pasien meninggal semuanya 38 orang. 22 Maret 2020 kasus baru yang dilaporkan 60 sehingga akumulasi 514 kasus positif, tambahan pasien sembuh 19 orang dan pasien meninggal 10 orang. Sampai sekarang dengan saat ini penderita COVID-19 semakin banyak. Totalnya itu sampai 20.162 orang. Di saat bersamaan, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan PDP terkait COVID-19 juga masih bertambah. Yuri menyatakan orang dalam pemantauan di Indonesia berjumlah 186.330 orang. Data itu akumulatif dan sebagian sudah selesai dipantau. Selanjutnya Yuri mengatakan jumlah PDP yaitu 16.763 orang. Angka itu bertambah sebanyak 1.117 orang dari data sebelumnya. Pemerintah menyatakan masih ada penularan virus corona di Indonesia yang menyebabkan kasus COVID-19 kembali bertambah. Sementara itu, penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 354 kabupaten atau kota yang berada di 34 provinsi. Dengan demikian, total ada 1076 pasien COVID-19 yang tutup usia sepanjang pencatatan COVID-19 di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.